Jadi hasilnya nanti kayak gini nih. Yang ini nih, yang ini adalah handphone saya. Yang jauh sana itu adalah PC saya. Saya akan meremote PC saya menggunakan handphone saya. Di sini akan terlihat bahwa saya menggerakkan mouse seperti ini. Di bagian PC pun akan sama. Jadi saya membuka aplikasi yang ada di PC pun nanti tampilannya akan menjadi sama. Sini misalkan saya buka aplikasinya, maka akan menjadi tampilannya sama antara yang di handphone dengan yang ada di PC. Bahkan kita bisa membuka aplikasi yang komputer sebelah kanan dengan cara meremote jarak berapapun kilometernya, asal dua-duanya menggunakan aplikasi ini, semua bisa dikendalikan. Saya akan mematikan komputer yang sebelah kanan tapi pakai komputer yang kiri. Caranya tinggal saya klik di bagian sini, setelah itu saya klik shutdown. Maka komputer yang mati adalah komputer yang kanan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Masih ketemu dengan Mufid di sini yang masih belajar untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya. Masih dengan tema yang sama juga, remeh bagi kita. Bisa jadi luar biasa untuk sesama, itu yang masih saya pegang. Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama. Dan bismillah, mohon doanya. Satu hari satu video tutorial. Yuk. Kreasi di era inkubasi. Be creative teacher. WFH work from home. WFH work from home. Satu hari satu video tutorial. Remeh bagi kita bisa luar biasa bagi sesama. Sesi yang lalu sudah kita bahas bagaimana cara remote dari desktop pakai HP. Maksudnya kendali PC ada di handphone kita. Itu ribuan kilometer bisa. Itu sudah saya bahas juga di part lalu. Hari kemarin sudah saya bahas itu. Linknya juga saya taruh di kolom deskripsi kalau ada yang membutuhkan. Tapi untuk remote PC menggunakan handphone yang kemarin saya bahas itu ternyata harus satu akun dan harus satu akun Google antara yang di PC dengan yang di handphone. Ada yang tanya ke saya, kalau misalkan mau remote PC orang lain gimana? Yang maksudnya dia tidak menggunakan Chrome dan kita tidak tahu akunnya dia pakai akun apa. Terus ada yang tanya lagi, maunya remote PC tapi nggak cuman pakai HP, karena kalau pakai HP kan kecil, susah. Terus kalau pakai PC juga gimana caranya? Aduh, ternyata maunya banyak juga ya, banyak banget maunya. Ya udahlah, saya coba jawab pertanyaan-pertanyaan itu tadi, saling mengendalikan HP dan PC. Part 2, jadi PC ini bisa dikendalikan oleh handphone atau PC ini bisa dikendalikan oleh PC yang lain. Multi platform, nggak harus satu akun Google, akunnya apapun boleh, dari PC ke PC atau dari PC ke HP. Yuk kita mulai praktek aja ya. Pertama-tama saya masuk ke Google Chrome atau ke browser lain boleh, ke Mozilla boleh, ke Opera boleh, ke browser-browser yang lain, apapun boleh. Setelah itu saya cobakan masuk ke satu website namanya TeamViewer. teamviewer.com, atau jika bingung saya tuliskan di kolom deskripsi ya di bawah video. Setelah itu enter saja. Setelah itu kita mengarah ke websitenya TeamViewer di sini. Setelah masuk di websitenya TeamViewer, kita download aplikasinya. Di sini tinggal unduh, download saja. Ini tinggal accept saja. Di sini TeamViewer-nya tinggal diunduh saja. Proses pengunduhan ada tulisan seperti ini hanya pengaman saja, tinggal keep saja. Maka proses pengunduhan berjalan. Filenya 26 MB. Ya, setelah sudah cukup, ini tinggal kita install saja ini. File ini tinggal kita klik saja, install, terus run. Nah, di posisi ini kita pakai yang boleh pakai default installation. Kita pakai yang personal saja. Accept. Kita yes. Seperti install biasa saja. Jadi proses instalan sama persis dengan proses menginstal aplikasi-aplikasi biasa.
Setelah itu akan muncul seperti ini nih. Akan muncul seperti ini, muncul ID dan muncul password. Setelah itu berarti posisi PC kita sudah siap untuk dikendalikan. Kita mengarah ke handphone kita. Ini adalah tampilan handphone saya. Setelah itu saya akan masuk ke Play Store seperti biasa. Saya masuk ke Play Store sama seperti yang dilakukan di PC tadi. Saya ketik aplikasi namanya TeamViewer. TeamViewer di sini sudah terlihat. Ini TeamViewer. TeamViewer. Tinggal saya masukkan saja. Di sini tinggal kita install TeamViewer itu. Install. Ini proses menunggu install juga tidak berjalan lama, sebentar saja karena aplikasinya tidak begitu berat. Dan ingat, aplikasi ini bisa dipakai atau dijalankan di Windows apapun, di handphone Android apapun, asalkan ada storage-nya, maka masih bisa berjalan. Jadi kita bisa kendalikan PC kita dengan menggunakan handphone kita. Ini yang part kedua, kita tunggu ya. Proses pengunduhan sudah selesai, tinggal proses penginstalan saja. Ini sedang memindai, sebentar lagi selesai. Ya, setelah ini tinggal bagian bawah di sini, tinggal klik buka saja aplikasinya. Di sini ada tulisan kontrol jarak jauh, bla 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 dan seterusnya. Mau dikasih pendahuluan atau apa dan sebagainya. Saya mau ke menu yang pertama, yaitu kontrol jarak jauh. Kontrol jarak jauh berarti kita harus siapkan ID mitra kita. ID mitra adalah ID yang terletak di PC yang barusan kita install tadi. Saya coba tunjukkan ya. Pengumuman. Yang ingin materi teks berupa PPT ataupun PDF pada sesi kali ini, silahkan Bapak Ibu bisa unduh pada kolom deskripsi di bawah video ini. Jika ada yang belum paham di mana kolom deskripsi itu berada, di bawahnya video itu ada, saya tuliskan biasanya seperti ini. Materi PDF dapat diunduh di bla 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 bla. Inilah yang silahkan Bapak Ibu klik. Sebetulnya di bagian deskripsi video saya itu sertakan banyak tulisan sebetulnya. Seringkali saya menuliskan apa isi dari video yang ada di atasnya ini. Jangan lupa jika posisinya masih merah ini seperti ini, diklik saja. Subscribe-nya diklik, setelah itu loncengnya juga diklik. Untuk semuanya. Bagi yang belum, saya tunggu untuk klik subscribe dan loncengnya. Yang dimaksud dengan ID mitra adalah ID ini, ID yang ada di komputer yang ingin kita kendalikan. Di sini ada ID, di sini ada password. ID dan password ini akan berubah setiap kita menyalakan aplikasi ini. Jadi ini bisa dirubah. Ini create random password, ini langsung bisa berubah. Jadi proses keamanannya itu ID-nya apa, terus passwordnya bisa di randomize ini. Bahkan ini bisa di set personal. Jadi passwordnya bisa kita set sendiri. Ini bisa di set karakternya ada berapa dan sebagainya. Ini untuk ID-nya, untuk passwordnya. Jadi ID-nya adalah ini yang kita pastekan di handphone kita, passwordnya adalah ini, sehingga kendali jarak jauh dari handphone akan dapat kita lakukan. Saya cobakan dengan tampilan di dua screen ya, kita cobakan hasilnya nanti seperti apa. Terlihat di layar bahwa sebelah kiri itu adalah tampilan PC, di sebelah kanan adalah tampilan handphone. Handphone di sini, handphone yang bagian kanan akan meremote akan meremote PC yang ada di sebelah kiri. Dengan ID-nya adalah ini. Saya coba ketikkan ID mitranya di bagian sini. Di bagian ID mitra ini, saya ketikkan saja. Setelah itu, di bagian sini tinggal saya klikkan kontrol jarak jauh. Setelah itu, dia minta kata sandi. Kata sandinya adalah yang ini, password yang berada di komputer ini. Di password ini saya ketikkan saja 3S. Ini adalah sandinya. Setelah itu tinggal di OK saja. Maka
layar yang layar yang dikendalikan akan berubah menjadi hitam. Nggak apa-apa. Di sini ada petunjuknya di bagian PC di sini. Di bagian handphone akan muncul seperti ini. Muncul keterangan bahwa kalau satu itu berarti dengan metik klik kiri, klik kanan, 2 kali berarti untuk tarik dan drag and drop, 2 jari berarti untuk scroll, untuk zoom in, zoom out berarti juga sudah ada semuanya. Di sini di bagian PC-nya komputer terlihat bahwa dikendalikan oleh komputer siapapun, ini kelihatan. Dikendalikan oleh handphone apa itu kelihatan di sini. Nih, ini dikendalikan bahwa PC ini dikendalikan oleh handphone Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Ini terlihat bahwa pengendalinya siapa itu terlihat. Setelah itu saya akan lanjutkan di bagian ini, lanjutkan saja. Terlihat bahwa ini adalah tampilan di di handphone. Tampilan di handphone menjadi seperti ini. Jadi hasilnya kayak gini nih. Yang ini nih, yang deket ini, yang ini. Yang ini adalah handphone saya, yang jauh sono itu adalah PC saya. Saya akan mencoba mengendalikan PC saya menggunakan handphone saya seperti sesi yang lalu. Ini kita lihat. Sekarang kita coba lihat. Kita lihat pergerakan mouse yang ada. Ini adalah saya menggerakkan mouse menggunakan jari saya di handphone. Maka di bagian sana pun sama. Jika saya membuka misalkan salah satu aplikasi yang ada, misal saya membuka ini, maka akan muncul tampilan juga sama. Kendali penuh apa yang saya lakukan terhadap PC saya yang ada jauh di sana. Ini tidak berbatas jarak, asalkan dua-duanya menggunakan aplikasi ini, maka langsung terkoneksi dan semua bisa dikendalikan menggunakan handphone kita. Itu yang bisa kita lakukan dengan menggunakan satu aplikasi ini. Ini sangat efektif penggunaannya, sehingga bisa diimplementasikan di berbagai kalangan. Dan yang ini tidak harus menggunakan akun Google. Kalau yang versi lalu kan harus pakai akun Google yang sama antara yang di handphone dengan yang ada di PC. Kalau misalkan kita mau coba remote komputer yang tidak dengan akun Google yang sama, maka aplikasi ini sangatlah efektif penggunaannya. Jadi bahkan kita bisa mematikan handphone juga dengan mematikan PC dengan handphone kita dengan jarak jauh pun bisa. Itu jadi tinggal bagian sini saya coba klik di sana, misalkan saya mau klik shutdown, maka di sini juga pasti akan mati. Komputer kita akan mati, tapi tidak saya lakukan itu. Begitu untuk sesi yang pertama ini. Sesi kedua, bagaimana cara mengendalikan komputer dengan menggunakan komputer yang lain. Kalau yang ini kan kita mengendalikan mengendalikan PC dengan handphone kita. Kalau menggunakan menggunakan PC dengan PC bagaimana? Bagi yang belum, saya tunggu untuk klik subscribe dan loncengnya. Saya akan cobakan untuk mengkontrol dua buah komputer yang ada di sebelah kiri dan yang ada di sebelah kanan. Pada keadaan sesungguhnya nanti sebetulnya tidak seperti ini. Keadaan sebetulnya adalah terpisah jarak. Berapapun kilometernya, asal masing-masing menggunakan aplikasi yang sama, aplikasi TeamViewer yang sudah diinstal di PC masing-masing, maka semua akan terkoneksi. Di sini terlihat di komputer yang sebelah kiri sudah mengunduh aplikasi TeamViewer-nya. Untuk komputer yang bagian kanan belum, maka saya cobakan untuk mengunduhnya dulu. Setelah itu menginstalnya seperti yang kita lakukan tadi pada saat awal. Proses installnya sama seperti yang tadi dilakukan, tinggal klik run, terus next seperti yang biasa tadi. Proses instalasi di komputer kedua maksudnya. Dan selesai. Ini adalah settingan yang sudah kita lakukan. Di sini terdapat dua komputer yang ada. Di sini terlihat semuanya sudah siap untuk dan dikendalikan dan sudah siap untuk mengendalikan. Prosesnya sama persis dengan yang tadi kita lakukan di handphone dengan PC tadi.
Caranya tinggal isikan kodenya, setelah itu passwordnya. Passwordnya bisa di randomize, bisa diganti dan diatur ulang sesuai dengan yang kita suka. Bahkan bisa diatur sesuai dengan customize yang sesuai dengan kita mau agar cepat hafal, agar mudah hafal sebetulnya. Kita coba simulasikan. Yang pertama saya coba simulasikan yang bagian kiri akan mengkontrol yang kanan. Saya ulangi, yang kiri ini akan mengkontrol yang sebelah kanan. Kita coba. Berarti yang bagian kiri akan harus memasukkan ID komputer yang sebelah kanan. Berarti saya isikan di bagian sini ID-nya adalah ID komputer yang kanan. Setelah sudah diisikan, tinggal di sini dituliskan connect saja. Maka akan diminta password autentifikasi yang ini nih. Akan diminta password autentifikasi yang ini. Kita isikan passwordnya di sini. Jika sudah diisikan passwordnya yang ini sudah diisi, maka tinggal kita klik log on saja. Kita lihat perubahan yang ada. Terlihat bahwa komputer yang kiri sedang mencoba untuk menghubungkan dengan komputer yang kanan. Nih. Saya menggerakkan mouse ini menggunakan komputer yang kiri, tetapi komputer yang kanan pun akan ikut tergerak. Ini sebetulnya saya menggerakkan komputer yang sebelah kiri, tapi yang bagian kanan pun ikut bergerak. Terlihat bahwa gerakan mouse sama persis. Ini saya mengendalikan komputer yang sebelah kiri untuk ke komputer yang sebelah kanan. Jadi kendali ada di komputer yang sebelah kiri, padahal itu isinya adalah komputer yang kanan. Bahkan kita bisa membuka aplikasi yang komputer sebelah kanan dengan cara meremote dari komputer yang sebelah kiri. Saya buka PowerPoint misalkan, maka yang di sebelah kiri pun akan tampilannya sama. Saya membuka aplikasi yang ada di kiri, maka yang kanan pun akan tetap sama tampilannya. Bahkan jika kita scroll, tampilannya juga sama. Ini tampilannya tetap sama. Jadi itu aplikasi TeamViewer. Misalkan yang kiri, yang kanan ikut mengendalikan yang kiri, caranya juga sama. Jadi saling mengendalikan antar PC itu sangat mudah dilakukan. Pengendalian ini di sini juga sebetulnya sudah pernah saya bahas. Pengendalian ini sebetulnya tidak berbatas jarak berapapun kilometernya, asal dua-duanya menggunakan aplikasi ini, semua bisa dikendalikan. Itu untuk pengendaliannya. Kita cobakan, saya akan mematikan komputer yang sebelah kanan tapi pakai komputer yang kiri. Caranya tinggal saya klik di bagian sini. Setelah itu saya klik sini, saya klik ini, setelah itu saya klik shutdown. Kita cobakan, maka komputer yang mati adalah komputer yang kanan. Sementara yang kiri sebagai remote-nya tidak mati. Ini. Jadi sudah saya cobakan untuk simulasi mematikan komputer jarak jauh. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Semoga bisa menjadikan tambahan informasi. Jika memang dirasa informasi ini menarik, silahkan like. Jika memang informasi ini bermanfaat, silahkan share di media sosial. Jika memang butuh updating data dari saya setiap hari, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.